MotoGP Australia 2025 menjadi titik balik yang memunculkan tanda tanya besar bagi Ducati. Di tengah era keemasan mereka, dengan motor tercepat, struktur tim terkuat, dan dominasi di hampir semua seri, muncul satu fakta yang tak bisa diabaikan. Hanya Marc Marquez yang bisa membuat Ducati tetap terlihat seperti tim juara. Dan bagi yang mengikuti sejarah MotoGP, fenomena ini terasa sangat familiar. Ya, seperti Honda di masa lalu. Sirkuit Phillip Island memang dikenal jujur. Ia selalu menyingkapkan kelemahan sebenarnya dari sebuah motor dan tim. Dan di sana, untuk pertama kalinya musim ini, Ducati terlihat benar-benar rapuh. Tanpa kehadiran Marc Marquez yang absen karena cedera, Ducati seolah kehilangan arah. Francesco Bagnaia kembali gagal tampil meyakinkan. Sementara Mikel Pirro yang berstatus sebagai pengganti hanya berkutat di papan bawah, tanpa ancaman berarti bagi rival-rivalnya. Tak ada lagi sosok yang bisa menyelamatkan muka tim Ducati pabrikan di lintasan. Biasanya, ketika para pembalap lain kesulitan, Marquez lah yang membawa bendera merah Ducati tetap berkibar. Tapi di Australia, ketiadaannya justru memperlihatkan kenyataan pahit. Betapa bergantungnya Ducati pada satu orang. Motor yang selama ini terlihat tak tersentuh tiba-tiba tampak biasa saja. Ritme balapan mereka datar, daya dobraknya hilang, dan tim pabrikan yang selama ini dikenal dominan justru tampak kebingungan menghadapi kondisi lintasan yang berubah-ubah. Dan disitulah muncul rasa deja vu yang kuat. Ducati kini terlihat seperti Repsol Honda di masa-masa setelah Marquez cedera dulu. Motor yang dulunya tampak hebat, ternyata hanya hidup karena kejeniusan satu pembalap. Begitu pembalap itu absen, seluruh struktur kekuatan runtuh. Di awal dekade 2010-an, Honda adalah raja mutlak. RC200V adalah simbol kekuatan. Motor yang cepat, agresif, dan ditakuti di setiap tikungan. Namun, banyak yang lupa bahwa di balik semua itu, hanya satu orang yang benar-benar bisa menjinakkannya, yakni Marc Marquez. Dari 2013 hingga 2019, Marquez menjadi pusat tata surya Honda. Semua hal berputar di sekitarnya. Pengembangan motor, arah setup, bahkan filosofi desain motor. Motor diciptakan bukan untuk semua pembalap, tapi untuk satu gaya unik yang hanya dimiliki oleh Marquez. Ketika ia cedera parah di Jerez 2020, semua itu runtuh dalam sekejap. Honda, yang selama ini terlihat tak tertandingi, tiba-tiba menjadi tim yang kehilangan identitas. Para pembalap pengganti dari Pol Espargaro hingga Joan Mir tak pernah bisa membawa RC200V mendekati level kompetitifnya lagi. Motor yang dulunya juara, tiba-tiba terasa seperti monster yang tak bisa dikendalikan siapapun. Dan itulah titik di mana kejayaan berubah menjadi kejatuhan. Kini, tanda-tanda yang sama mulai tampak di Ducati. Desmosedi GP25 memang tetap menjadi salah satu motor tercepat di grid. Tapi dalam hal adaptabilitas dan keseimbangan pembalap, mereka mulai menghadapi masalah. Bukan karena motornya buruk, melainkan karena perbedaan antara pembalap luar biasa dan normal di dalam tim kini terlalu besar. Marc Marquez mampu membuat GP25 terlihat sempurna. Ia menang, menekan batas, dan mengatasi setiap kekurangan motor dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir manusia di dunia. Namun ketika pembalap lain mencoba meniru, hasilnya tak pernah sama. Fabio Di Giannantonio kesulitan. Bahkan Pecco Bagnaia, yang dulu tajam kini kehilangan arah. Fenomena ini persis seperti Honda dulu. Satu rider luar biasa menyembunyikan masalah besar di balik kemenangan. Dan selama Marquez terus memenangi balapan, Ducati akan merasa aman. Padahal sebenarnya mereka sedang berjalan di tepi jurang yang sama seperti Honda beberapa tahun lalu.
Kesalahan terbesar sebuah tim besar bukan gagal menang, tapi percaya bahwa kemenangan adalah bukti segalanya sudah benar. Honda dulu berpikir seperti itu. Selama Marquez menang, mereka yakin RC200V adalah motor terbaik di dunia. Mereka tak sadar bahwa motor itu hanya bekerja ketika dikendarai oleh orang yang tak manusiawi. Kini Ducati di posisi yang sama. GP25 mungkin masih mendominasi data, tapi hanya Marquez yang bisa membuatnya hidup. Dan seperti kata gigi dalinya beberapa tahun lalu, yang kini terasa ironis. Jangan terlalu percaya pada pembalap yang cepat, karena mereka bisa menutupi kelemahan motor dengan skill mereka. Kata-kata itu kini seperti bumerang bagi Ducati, karena yang sedang mereka alami sekarang adalah versi modern dari kutukan yang dulu menimpa Honda. Sementara Ducati sibuk dengan keajaiban Marquez, pabrikan lain justru pelan tapi pasti mulai membangun pondasi. Aprilia mulai menemukan ritme lagi begitu Jorge Martin pulih dari cedera, dan Bezzecchi mulai nyetel dengan RSGP. KTM yang sempat diterpa isu hengkang dari MotoGP karena masalah internal, kini bangkit berkat suntikan dana dari investor besar asal India, Bajaj. Performa mereka makin stabil, bahkan beberapa kali mengalahkan Ducati di sprint race dan main race. Artinya, Ducati tak lagi aman. Mereka masih di puncak klasemen konstruktor, tapi dominasi sejati sudah mulai tergerus. Dan bila mereka tidak segera memperbaiki arah pengembangan, bukan tidak mungkin situasi akan berubah cepat, seperti yang dialami Honda dulu. MotoGP telah mengajarkan satu hal, kejayaan tidak abadi. Ketika sebuah pabrikan mulai percaya bahwa sukses akan datang hanya karena satu pembalap, saat itulah masa jatuhnya mulai dihitung. Honda sudah menjadi contoh nyata. Mereka pernah punya motor paling ditakuti, tim paling kaya, dan pembalap paling hebat. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa ketika sistemnya hanya bergantung pada satu orang. Ducati kini di persimpangan jalan yang sama. Mereka bisa memilih untuk belajar dari sejarah dan menyiapkan motor yang seimbang untuk semua rider. Atau mereka akan terjebak dalam siklus yang sama, kejayaan yang bergantung pada satu legenda. Marc Marquez memang membawa Ducati ke level yang baru, baik dari sisi citra maupun performa. Tapi di balik semua itu, ada bahaya laten yang mulai tumbuh, yakni ketergantungan. Ketika semua hasil baik datang dari hanya satu sumber, pabrikan harus waspada. Karena jika Marquez absen, cedera, atau memutuskan pensiun dalam 2-3 tahun ke depan, siapa yang bisa menggantikannya? MotoGP Australia 2025 bukan sekedar balapan buruk bagi Ducati. Itu adalah peringatan keras dari sejarah, bahwa tidak ada kejayaan yang abadi, dan tidak ada tim yang kebal dari kesalahan yang sama. Mungkin Ducati sedang berada di puncak dunia, tapi seperti yang pernah terjadi pada Honda, semakin tinggi mereka terbang bersama satu orang, semakin keras pula mereka bisa jatuh saat sayap itu patah.